Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Sudah jajan? Sudah. Oh, belum juga. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang ikut kegiatan? Oke. Ada berapa orang? 4 orang. Siapa saja? Vina. Oke. Kegiatannya apa? Pelantikan. Oh, Bantara. Ya, berarti kemah? Kemah. Kenapa kalian tidak tertarik? Capek, berat. Ya, oke. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Faiz memimpin doa. Di tempat duduk syakrak, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngantuk? Ada, ya. Kok usek wae, kenapa Giska? Giska kenapa? Belum sarapan? Oh, sudah. Oke. Ya, hari ini nanti saya akan menyampaikan terkait materi wawasan kebinekaan global. Sudah pernah mendengar? Belum? Oh, tadi barusan ya. Salah satunya yaitu dengan topik berdamai dengan diri atau damai mulai dari diri sendiri. Pernah nggak berdamai dengan diri sendiri? Pernah nggak? Atau hanya berdamai dengan orang lain saja? Adakah waktu-waktu di mana kalian pengen menyendiri, kemudian ada waktu kalian pengen yang namanya merenungkan diri sendiri, sebenarnya saya ini selama ini sudah ngapain aja sih, kemudian apa saja yang ingin saya capai, seperti itu. Adakah yang sudah pernah? Siapa? Oke, Mbak Iva, biasanya gimana cara berdamainya? Duh, nggak tahu bagaimana biasanya. Menyendiri, kemudian merenung, ya. Ada lagi selain itu, menyendiri kemudian merenung, mencari suasana. Suasananya di mana? Yang dicari di mana? Pergi, ya. Mencari suasana dengan healing. Ya. Di sini kan kalian ini di kota Demak. Demak ini kota atau desa? Oh, kota. Ada yang di pelosok desa. Mungkin rumahnya dikelilingi oleh sawah-sawah, kemudian di depannya sawah, sampingnya sawah, belakangnya sawah, ada enggak? Ada. Oh, ada. Nah, di situ mungkin bisa menjadi salah satu tempat untuk merenung. Merenung di mana kalian mengintrospeksi diri sendiri, ya. Apakah saya itu punya salah dengan teman saya, atau mungkin saya punya salah dengan orang tua saya, atau mungkin bisa juga saya itu pengen mencapai sesuatu tapi belum kecapean. Alasannya apa? Apakah saya hanya berdiam saja, atau saya sudah mengusahakan, saya sudah ikhtiar, atau saya sudah berdoa. Nah, di situ kalian bisa yang namanya introspeksi diri, ya. Walaupun di sini kita dikatakan sebagai makhluk sosial, ya enggak? Tapi ada kalanya kita juga sebagai makhluk individual, ya. Jadi kita bisa melihat kondisi-kondisi tertentu di mana kita menjadi makhluk sosial dan di mana kita menjadi makhluk individual, ya. Kalau kalian mandi, individual atau sosial? Ya, individual. Kalau misalkan kalian sedang menjenguk orang sakit. Nah, di situ sosial, ya. Jadi ada kalanya kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Dari mulai kalian lahir, tidak langsung kan kalian bisa makan, kalian bisa minum, kalian bisa mandi sendiri, tidak. Kalian masih butuh yang namanya kasih sayang dari orang
tua, dari ibu ataupun bapak kalian. Nanti dari kalian dimandikan, ganti baju, kemudian kalau ngompol digantiin popok ataupun menggunakan pampers dan sebagainya. Nah itu kan berarti sampai saat ini pun kalian juga masih bergantung kepada orang tua ya, atau orang lain ya. Coba saya cek semangatnya. Semangat pagi? Pagi. Ya. Pagi gitu ya. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Kreatif. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Ya. Oke. Nah, di sini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu terkait berdamai dengan diri sendiri atau damai mulai diri sendiri. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri sendiri, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep tentang ragam identitas diri, kemudian tentang yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Welas asih tahu nggak? Welas asih, kasih sayang, belas kasih ya, kasih sayang. Oke. Nah, di sini pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Ya, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Adakah? Adakah di sini yang malu dengan identitas kalian sendiri? Tidak? Serius? Serius ya. Di HP kalian sudah ada profilnya semua? Ada fotonya? Ada yang tidak. Yang tidak kenapa alasannya? Males. Kemudian apa lagi? Ya, biar cool. Oh, fotonya tidak estetik ya. Yang tidak ada foto profilnya siapa? Ya. Oke, banyak. Alasannya apa tidak ada profilnya? Ya, berarti ada yang malu. Oke, ada yang tidak percaya diri, kurang percaya diri dengan identitasnya. Ya enggak? Ya enggak? Kemudian, misalkan di sini ada yang namanya Siti Nurwakiah misalkan. Nah, kemudian dia tidak mau dipanggil Siti, tidak mau dipanggil Nur. Nah, kemudian tidak mau dipanggil Waki atau apalagi dipanggil gitu ya, tidak mau. Ya, karena kan nama itu adalah pemberian dari orang tua ya. Jadi apapun yang dipanggil itu adalah nama baik kita. Orang tua memberikan nama kepada kalian itu pasti juga ada yang namanya maknanya ya. Coba Mbak kita siapa? Kita Aulia Syarifah. Artinya apa? Kok nggak tahu, nggak pernah nanya sama orang tua. Mbak Adelia. Adelia siapa? Zulia Rahma. Adelia Zulia Rahma. Artinya apa? Nggak tahu juga. Ada lagi yang nggak tahu arti dari namanya? Yang sudah tahu, Mas Faiz ya, Mas Faisal. Oke, ya. Nama saya Muhammad Sani Faisal Firdaus. Iya. Muhammad itu diambil dari Nabi Muhammad. Oke. Sani matahari dari kata san ya. Ya. Faisal kurang tahu Bu, tapi surga Firdaus dari surga Firdaus. Oke, Masya Allah ya. Jadi kan pasti kan orang tua memberikan nama Muhammad Sani Faisal Firdaus ya. Itu pasti ada maknanya tersendiri ya. Beda dengan nama-nama yang lainnya. Pasti orang tua menginginkan Mas Faisal itu menjadi sosok lelaki yang meneladani Nabi Muhammad ya. Kemudian juga
menjadi seorang ahli surga. Amin ya. Itu jadi masing-masing nama yang melekat pada diri kalian itu pasti ada yang namanya maknanya ya. Saya pun juga ada maknanya ya. Jadi semuanya ada artinya. Tidak mungkin misalkan ya kalau apa gimana? Artinya apa? Mau tanya. Kamu nanya. Ya, kamu bertanya-tanya. Ya. Nur artinya apa? Ya, Arifah? Bijaksana. Ya. Kemudian Margianti? Itu diambil dari nama orang tua saya. Ya. Margianti ya, dari nama orang tua saya. Jadi saya itu adalah seseorang yang memiliki cahaya yang menyinari kalian semuanya ya. Saya yang bijaksana ya. Diharapkan saya menjadi seseorang yang bijaksana ya. Entah dalam kenyataannya saya bijaksana atau tidak, seenggaknya berusaha bagaimana caranya bisa bijaksana ya. Oke. Kemudian, nah tadi untuk yang malu menyembunyikan identitas. Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Alasannya kenapa? Oh, takut dibully. Oke, apalagi? Privasi, ya ada lagi. Selain itu ada lagi. Takut dibully, takut privasi. Takut karena privasi ya. Karena itu adalah privasi. Ada lagi? Takut dikata-katain. Takut dikatakan alay ya. Biasanya kan kalau foto profil ada yang gini ya. Iya. Kemudian ada yang gini ya enggak? Atau mungkin ada yang kayak gini. Ya enggak? Nah, kayak gitu. Jadi mungkin kan orang lain menganggapnya loh, kok si ini kok orangnya alay banget gitu ya. Jadi takut dikata-katain, kemudian mending tidak menampilkan profilnya seperti itu. Terkadang memang ada ya. Kemudian, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Gimana? Apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Pasti yang ada di sini semua ada rasa malu, ya enggak? Malu atau malu-maluin? Malu-maluin ya, oke. Ada yang malu dan juga ada yang malu-maluin. Itu sudah naluri manusia itu ada rasa malu. Apalagi ketika misalnya kalian awal-awal kalian ada di SMK. Kalian kan masih kelas 10, belum kenal satu sama lain pas awal-awal. Kalian juga kalau misalkan tidak disenggol dengan temannya, ditanyakan dengan temannya, namamu siapa? Kamu dari sekolah mana? Alamatmu di mana? Nah, terkadang ditanya alamatnya atau sekolahnya tidak menjawab. Atau mungkin ada yang ditanya alamatnya tidak menjawab, takut nanti didatangi ke rumahnya. Itu kadang juga ada. Atau mungkin ditanya SMP-nya dari mana, tidak menjawab karena SMP saya itu tidak berbonafit misalkan. Nah, itu terkadang ada yang menyembunyikan identitasnya ya. Kemudian selanjutnya, nah ayo kita mulai dengan bermain identitas skill. Fasilitator akan menyebutkan satu identitas. Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Nah, ini nanti kita bisa mencoba aktivitasnya, di mana nanti aktivitas ini dilakukan oleh berapa orang? 2 orang ya. Kalau di sini ada yang belum mengenali satu sama lain? Adakah? Kenal semua? Yang ada di belakang, kenal dengan yang ada di depan? Namanya siapa? Syarifah, ya. Gita, rumahnya mana? Rumahnya Gurawe. Gurawe itu mana? Oke. Nah, kemudian, dari permainan yang tadi, ketika kita belum mengenal satu sama lain, nanti kita kan pasti akan mencari tahu dari misalkan Mbak Gita, mencari tahu sosok Mbak Adelia itu orangnya bagaimana, dia asalnya dari mana, rumahnya mana. Kalau perlu minta nomor handphonenya, kemudian
nanti tolong save ya nomorku, atau mungkin nanti WA awal-awal PPP save ya, biasanya kayak gitu ya. Oh, sama guru juga PPP save ya Bu gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi seolah-olah cuma kayak sama temennya, ya enggak? Padahal ketika kita dengan Bapak Ibu guru itu kan harusnya paling enggak ya, Assalamualaikum Bu, ini saya Faiz misalkan. Tapi yang tadi bukan Mas Faiz kok, tenang aja ya. Saya Faiz dari 10 MPLB 2, minta tolong di save ya Bu nomor saya. Jangan sampai PPP save ya Bu kayak gitu ya. Kalau enggak TC gitu, nomor saya ganti gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi kita harus ada maksudnya identitas yang ada pada diri kalian itu, kalian berkepribadian bagaimana? Apakah kalian itu orangnya yang ramah? Apakah kalian orangnya sopan? Apakah kalian orangnya asal-asalan untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa memandang dia itu lebih tua dari kalian, kemudian kalian sepantaran, atau mungkin dia lebih muda dari kalian. Nah itu kita harus bisa memposisikan ya. Baik itu nantinya ketika kalian sudah di jenjang kelas 11, kemudian di jenjang kelas 12. Nah itu juga sama, kalau saat ini kalian menjadi adik kelas ya, adik kelas. Berarti kalian harus menghargai dan menghormati kakak-kakak kelas di kelas 11 dan kelas 12. Nah nantinya ketika kalian di kelas 11 atau 12, kalian punya yang namanya adik kelas ya. Kalau kalian sudah merasa menjadi kakak kelas, yuk jangan menjadi kakak kelas yang sombong. Kemudian nanti adik kelas menyapa tidak dibalas dengan sapaan, tapi malah dihiraukan saja. Itu jangan sampai. Tapi bagaimana caranya kita juga tetap berkepribadian yang baik, kalian memiliki identitas yang baik pula. Jadi tidak harus memandang, oh aku wis jadi kakak kelas, berarti aku kan wis luweh daripada kalian yang masih menjadi adik kelas saya gitu. Jadi tetap walaupun kalian menjadi seorang adik kelas, kalian menjadi kakak kelas, di situ pribadian yang kalian munculkan juga harus tetap sama, tanpa kalian merubah karakter, sikap, perilaku yang ada pada diri kalian masing-masing ya. Atau mungkin kalian di kelas 10 ini masih nampak polos-polos ya, belum ada yang pakai blush on, kemudian tidak ada yang menggunakan eyeliner, kemudian tidak ada yang menggunakan lipstick sampai setebal merah-merah kayak gitu, kemudian tidak ada yang menggunakan pensil alis dan sebagainya. Nah pertahankan itu seperti ini ya, jadi jangan sampai besok kelas 11, kelas 12 udah merasa menjadi seorang kakak, justru malah memberikan contoh kepada adiknya yang tidak baik, dengan mungkin berdandan yang tidak sewajarnya kalian seorang pelajar. Jadi misalkan menggunakan lipstik yang sampai merah, atau mungkin menggunakan eyeliner, atau mungkin menggunakan blush on. Nah seperti itu jangan. Tapi silahkan kalian tetap seperti ini ya, masih terlihat sangat polos-polos sekali. Dan juga kalau misalkan kalian bermake up ya yang natural aja ya. Boleh kalian menggunakan lip eyes atau mungkin lip gloss gitu, lip balm. Nah itu. Jadi kita harus berpenampilan, berkepribadian, memiliki identitas yang baik ya. Jadi identitas itu tidak hanya identitas kartu gitu, tidak ya. Identitas itu berarti cerminan dari dalam diri kita ya. Diri kita itu sebenarnya seperti apa sih? Ketika kita bertemu dengan orang lain bagaimana sih? Nah itu mencerminkan identitas diri kita masing-masing ya. Oke. Kemudian, nah di sini adakah yang memiliki suku yang berbeda? Mungkin ada yang dari suku Madura, atau mungkin ada yang dari suku Papua, suku Dayak dan sebagainya. Ini dari Jawa semua ya? Ya, Jawa semua. Jadi kan satu sama lain kalian sudah beragam. Tapi ketika nantinya kalian, halo, hai, ya. Tapi ketika nantinya kalian sudah yang namanya bekerja, atau mungkin kalian sudah yang namanya melanjutkan kuliah, nah di situ kalian nantinya pasti akan bertemu dengan orang-orang yang baru.
Tidak mungkin kalian akan selamanya bersama 36 ini, tapi kalian juga akan bertemu dengan orang-orang baru ketika kalian bekerja atau mungkin kalian kuliah ya. Bisa jadi zaman saya dulu kuliah, saya kuliahnya di Jogja, di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di situ saya bertemu dengan teman saya yang dari Sumatera, bertemu dengan teman saya yang dari Lampung, kemudian bertemu dengan teman saya yang dari Papua. Papua juga ada. Jadi kita itu beragam banyak sekali suku dan etnis. Tapi di situ juga kita jangan sampai milih-milih teman. Wah, aku maunya sama yang Jawa aja. Saya enggak mau sama yang suku-suku selain Jawa misalkan. Saya enggak mau yang dari Sumatera, Palembang, tidak mau yang dari Papua. Nah, nantinya kalian hanya akan terpaku di situ saja. Tidak ada yang namanya ilmu baru bagi kalian. Ya enggak? Kalian akan terpaku, oh taunya cuma Jawa aja tanpa tahu yang namanya Papua itu bagaimana, kemudian adat istiadatnya bagaimana, di Lampung bagaimana, Sumatera bagaimana. Tapi ketika kita berteman dengan beragam suku, kemudian beragam etnis, nah kita saling berbagi satu sama lain. Kalau misalkan orang di luar Jawa itu biasanya suaranya keras, ya enggak? Keras. Kalau misalkan orang Jawa itu identiknya adalah orang-orang yang lemah lembut katanya ya. Lemah lembut nggak ini kelas ini? Iya, lemah lembut. Oh, lemah lembut banget ya. Oke, ya. Nah, ada yang keras? Ada. Siapa? Ada yang keras, ada yang lemah lembut ya. Kalau keras itu biasanya nanti bisa dari Papua itu juga ada. Kemudian dari Lampung, dari Sumatera, Sulawesi, nah itu juga ada. Tapi kalau Jawa itu identiknya mayoritas adalah orang-orangnya lemah lembut. Apalagi kalau daerah Solo ya, Solo sana, daerah saya itu lemah lembut ya. Berarti ya ini ya, saya itu juga sedikit lemah lembut ya. Jadi di sini juga ada beberapa dari kalian dari kosakata yang kalian ucapkan setiap hari. Mungkin dari komunikasi yang kalian sampaikan itu juga logatnya juga kelihatan mana yang lemah lembut, mana yang tidak begitu lemah lembut ya. Jadi kelihatan banget. Kemudian selain itu dari perkataan itu juga akan memperlihatkan karakteristik diri kita itu seperti apa. Nah, terkadang ada juga orang yang tidak bisa menerima orang yang keras dalam hal keras berbicara ya, karena dia tidak terbiasa mendengarkan suara-suara yang keras. Kemudian ada juga yang tidak terbiasa dengan mendengarkan suara-suara yang kasar. Nah, kasar biasanya kan ada yang menuduh temannya dengan bahasa-bahasa yang kasar dan tidak selayaknya. Nah, itu kan juga merupakan identitas diri kita. Oh, ternyata dia orangnya seperti ini. Oh, ternyata dia si A itu seperti itu. Jadi kita tahu, kalian juga pasti tahu kan karakter dari si A, B, C, D dan sampai dengan Z. Kelas ini sudah tahu karakternya semua. Ya, sudah tahu ya. Kalau konflik itu pasti terjadi dimanapun kita berada, itu pasti ada yang namanya konflik. Entah itu konflik ketika kita jajan kemudian uang kembaliannya tidak diberikan padahal itu dibawa sama teman kalian. Nah, itu nanti bisa dibesar-besarkan juga. Nah, konflik itu dari yang kecil kemudian dibesar-besarkan jadi semakin besar ya. Ada juga konflik yang besar kemudian dibesar-besarkan jadi semakin bertengkar. Nah, kalau konflik gimana caranya kita mengatasinya itu juga pasti sebisa mungkin diatasi dengan sabar. Kalau misalkan salah satu di antara kalian tidak ada yang sabar tapi sama-sama keras, nah di situ juga tidak akan namanya masalah itu tertangani, teratasi. Tapi gimana caranya bisa saling mengerti dan juga memahami. Nah, di situ juga konsep dari kita komunikasi dengan orang lain. Apalagi kalau misalkan kita di sekolah, kemudian kalian satu kelas ada 36. Ada 36, dari awal misal sudah ada konflik tidak diselesaikan, berlanjut, ya nanti sampai kelas 3 juga tidak akan yang namanya tercipta kesulitan atau keharmonisan di dalam kelas ya. Tapi ketika ada masalah kemudian diselesaikan bersama, oh ini loh jalan keluarnya, kita tuh tidak boleh yang namanya
sama teman itu saling bertengkar dan sebagainya. Berbeda pendapat boleh, tapi ketika kita bertengkar atau berselisih, nah di situ adalah jalan yang tidak boleh kita lakukan ya. Kemudian, nah setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, betul tidak? Ya. Di sini juga Mas Arka tidak mungkin bisa menjadi seorang Mas Faisal. Mas siapa? Raka ya. Raka. Mas Raka juga tidak mungkin bisa menjadi seorang Mas Faiz. Kemudian Mas Faiz juga tidak mungkin menjadi seorang Mas Raka ya. Jadi setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing. Entah itu keunikan dari cara dia berbicara, atau mungkin cara dia berperilaku, atau mungkin bersikap. Nah di situ. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Nah, misalkan kalian di sini adalah mengidolakan sosok Blackpink. Nah, di Blackpink itu kan orangnya putih-putih ya. Orangnya putih-putih, kemudian putihnya tidak hanya di wajah saja, tapi di tangan, di badan, dan di kaki juga putih semua. Tapi kalau kita melihat orang Indonesia, ya putihnya itu hanya di wajahnya saja. Ketika misalkan disuruh foto dengan tangannya, loh antara muka dan tangannya kok berbeda, ya berbeda banget ya. Tangannya hitam, kemudian mukanya putih banget ya. Kemudian kakinya juga hitam. Oh, rata-rata seperti itu. Oh iya. Ya, aslinya. Makanya kan benar ya, kalau yang saya bilang tadi, kalau misalkan ya harusnya semuanya dari atas sampai dengan bawah, tidak hanya muka saja tapi juga badannya juga dirawat juga ya. Misalkan Mbak Giska, siapa namanya? Mbak Giska ya, mengidolakan sosok Blackpink-nya siapa? Jisoo, Jennie, siapa? Rose, Kak Rose, bukan? Iya, Rose Blackpink, ya oke. Dia orangnya bagaimana? Pirang, putih, cantik, ya. Nah, kalau misalkan Mbak Giska mengidolakan sosok seperti itu, apakah Mbak Giska bisa menjadi sosok seperti Rose? Enggak ya? Mungkin bisa, tapi kan tidak sama persis ya. Mungkin yang putih hanya di wajahnya saja ya. Kemudian operasi plastik. Oke. Putih semuanya. Ya, tapi kan itu sebenarnya kan tidak diperbolehkan ya. Kalau kita melihat melihat orang-orang di luar negeri sana, mereka itu orangnya putih-putih, kemudian mereka aja berusaha ke pantai untuk menghitamkan kulitnya. Malah orang Indonesia, orangnya sudah hitam, kulit sawo matang seperti ini, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, malah berusaha memutihkan wajah. Padahal di luar sana orang-orang yang putih malah ingin lebih gelap lagi, entah itu lebih sawo matang atau lebih hitam ya. Jadi memang antara apa yang kita miliki itu pasti juga kita tidak selalu puas dengan apa yang kita punya. Pasti ada saja yang kita ingin lebihkan. Nah, disitulah intinya adalah kita tuh sebenarnya diminta untuk bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang kita terima. Jangan sampai misalkan kalian berusaha untuk memancungkan hidung, atau mungkin kalian melancipkan dagu, atau mungkin mengecilkan pipi-pipi yang cabi itu. Nah, di situ kan berarti kalian merubah bentuk yang ada di tubuh kalian, ya enggak? Nah, itu sebenarnya kalau dalam agama kita itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau mungkin di agama lain ya saya kurang tahu anutannya bagaimana. Tapi kalau di agama kita itu tidak
diperbolehkan kita merubah bentuk dari apa yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, ya seperti itu. Kemudian sudah habis ya. Nah, ini ada welas asih pada diri. Welas asih pada diri bisa kita wujudkan dari kita latihan mencintai diri sendiri. Sudahkah kalian mencintai diri sendiri? Sudah. Sudahkah kalian mencintai orang lain? Tapi di PHP. Ya. Jadi jangan hanya mencintai orang lain saja ya, tapi kita juga harus mencintai diri sendiri ya. Nah, mencintai diri sendiri itu bisa kita wujudkan dengan cara kita pastinya dari kita merawat tubuh kita. Itu berarti kita cinta dengan diri kita, biar diri kita tetap bersih. Kemudian kita menggunakan pakaian yang layak, yang bersih, yang sopan, kemudian juga yang rapi. Nah, itu berarti kita wujud cinta pada diri kita sendiri. Kemudian kita juga berdandan. Nah, berdandan itu juga wujud cinta kepada diri kita sendiri. Tidak asal-asalan, misalkan kalian mau berangkat sekolah, tidak mandi, kemudian tidak menggunakan wangi-wangian, langsung bangun tidur, langsung berangkat. Nah, itu kan wujud kurang cinta kepada diri sendiri. Mbak siapa? Safrotul Saskia. Coba saya tanya, Mbak Safrotul Saskia sudah mencintai diri sendiri belum? Sudah. Wujudnya dengan bagaimana? Nah, kok nggak ngerti? Wujud cinta kepada diri sendiri bagaimana? Hah? Tidak bunuh diri loh. Kok tidak bunuh diri? Apa? Coba. Apa? Menjadi diri sendiri. Kemudian apalagi? Tidak insecure. Apalagi? Ya, yang penting jangan suka membanding-bandingkan ya. Jangan suka ya, bersyukur. Apalagi? Pernahkah kalian memberikan reward kepada diri kalian sendiri? Reward, penghargaan. Ya, misalkan, oh besok tuh saya mau ulangan dasar-dasar MPLB, berarti saya harus belajar. Nek misal saya belajar besok dapat 100, saya akan membeli jam tangan, atau mungkin saya akan membeli jilbab, atau mungkin saya akan apa. Nah, itu memberikan reward kepada diri sendiri. Adakah yang sudah pernah? Pernah, Mbak Adelia, ya, bagaimana? Waktu di SMP itu nanti kalau dapat tinggi, Heeh. janji mau traktir keluarga gitu. Terus kesampaian? Iya, oke. Nah, ini juga ada lagi dari Mbak Adelia juga sudah pernah memberikan apresiasi atau reward kepada diri sendiri, memberikan penghargaan. Pernahkah yang seperti itu? Ya, walaupun membeli bolpen atau mungkin membeli jus seperti itu juga tidak masalah. Tidak harus membeli yang mahal-mahal ya. Ya, sebelah ya, itu wujud mencintai. Yang penting jangan menyakiti diri sendiri ya. Kalau misalkan kalian di PHP, ya udah nggak usah dilanjutin. Kalau misal kalian lanjutin tetap di PHP, berarti kalian berusaha menyakiti diri sendiri ya. Jadi kalau di PHP ya udah, silakan putus ya putus ya. Hah? Gimana? Oh, di PHP balik, berarti balas dendam. Ya, gitu ya. Jadi silahkan kalian bisa mencintai diri sendiri. Nah, ini ya actionnya. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Pernah enggak? Makasih ya telah berjuang sampai dengan 20 tahun ini misalkan. Atau mungkin kalian sudah berapa? 15? 14 ya. Makasih ya sudah berjuang sampai 15 tahun ini dan saya sudah di SMK Negeri 1 Demak. Besok lagi kita berjuang lagi ya sampai nantinya kita menjadi seorang presiden misalkan. Atau mungkin ada yang pengen menjadi seorang dokter, atau mungkin ada yang pengen menjadi seorang profesor. Nah, gitu. Jadi kita harus berterima kasih kepada diri kita juga ya. Karena kalian kan juga sudah berjuang. Apalagi yang
pejuang-pejuang naik bis. Nah, makasih ya kalian sudah kita sudah mau berjuang misalkan gitu. Kita sudah mau berjuang setiap hari di terik matahari atau mungkin hujan-hujan, macet, tapi tidak pernah kenal lelah dengan adanya hambatan-hambatan yang sudah kita lalui atau perjuangan-perjuangan yang kita lalui. Jadi kita wajib yang namanya memberikan apresiasi. Ya. Kemudian, nah saya minta nih, silakan telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat. Orang yang kita sayangi, bisa orang tua, anak, teman kerja, atau sahabat baik, atau siapapun yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Ya, saya minta itu. Nggak usah telepon, tapi kalian WA. Nanti lihatkan WA-nya kepada saya. Yuk, silahkan keluarkan handphonenya, dan ucapkan terima kasih kepada orang yang, bisa mungkin orang tua kalian, atau mungkin orang yang pakai wifi bisa, SMK bisa, OTKP, SMK bisa, SMK B, SMK Bisa. B, Bisa. ya, SMK 1 bisa. ya, coba, SMK bisa Bang. Oke, neng Leni. Lup. Sudah? Sudah. Oke, sini Mbak, sini. Siapa ini? Mama. Oke, ya. Oke. Sudah semua? Sudah ya? Oke, yang belum silahkan dilanjutkan ya. Nah, yang belum silahkan dilanjutkan. Nah, kalau di sini kita membuat yang namanya galeri diri. Kalau kita bisa, kita membuat galeri diri kita, CV kita itu orangnya bagaimana, kemudian nanti kita memperlihatkan identitas kita dan memposting identitas tersebut di media sosial ya. Kalau ini seperti itu di sosmed ya. Besok ketika kalian bekerja pun juga membuat yang namanya CV, kurikulum vitae, di mana kurikulum vitae itu nanti mengidentifikasi identitas diri kalian masing-masing dari segi agamanya, kemudian nomor handphonenya, namanya, alamatnya dan sebagainya ditulis di situ. Ya, seperti halnya biodata kayak gitu. Gitu ya. Untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mempelajari tentang apa tadi? Ya? Damai ya, damai pada diri sendiri dengan cara kita mencintai diri kita sendiri dan juga mencintai orang lain. Orang lain itu pasti juga orang-orang terdekat kita ya, orang-orang yang sudah berjasa bagi kita semuanya ya. Oke. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Halo? Hai? Ya. Oke, kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Di tempat duduk syahadat, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini dan silakan kalian bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi dengan cara kita berdamai dengan diri kita sendiri. Siapa yang belum mencintai diri kita sendiri, siapa yang belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, sebisa mungkin bagaimana caranya kita harus selalu mencoba dan terus mencoba untuk introspeksi diri ya, agar kita juga akan
lebih baik dari hari ini dan akan lebih baik terus, gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.